Pemirsa, berita Banjarmasin kembali hadir menjumpai Anda bersama saya Zaldi Ariandi. Sejumlah berita aktual dan beberapa informasi menarik lainnya telah kami siapkan untuk Anda. Berikut berita utama hari ini. Kejaksaan Tinggi Kalsel di demo massa, mereka menuntut penyelidikan kasus korupsi. Warga tinggal di kolong jembatan dibubarkan Satpol PP Banjarmasin. Tilang elektronik diterapkan, ribuan pelanggaran lalu lintas terekam kamera pengawas. Kantor Kejaksaan Tinggi Kejati Kalsel di kawasan Banjarmasin Tengah Senin pagi di demo massa. Memasuki wilayah Kalimantan Selatan dan kita harapkan bersama warga kita Kalimantan. Massa gabungan dari sejumlah LSM itu menuntut Kejati menyelidiki sejumlah kasus korupsi. Di antaranya kasus dugaan korupsi yang dilakukan Balai Jalan dan sejumlah dinas, serta plasma sawit di Kabupaten Batola. Selain itu, para pendemo juga menyoroti penambang tanpa izin di Kabupaten Tanah Bumbu. Terkait berbagai proyek yang dikerjakan oleh pemerintah, baik itu balai jalan ataupun balai air dan berbagai dinas dan instansi di Kalimantan Selatan, itu tolong laporan yang disampaikan teman-teman ini ditindaklanjuti. Jangan ada 86, ya. Jangan sampai ada 86. Kami ingin Kejati Baru ada kado untuk Kalimantan Selatan. Tangkap maling-maling di Kalimantan Selatan. Tangkap koruptor di Kalimantan Selatan. Jangan sampai Kejati Baru 86 lagi. Itu terkait dengan pelaporan itu, coba tolong mengacu kepada peraturan pemerintah 43 tahun 2018. Ya, di situ ada kriteria pelaporan yang mana aja harus dilengkapi. Jadi nanti rekan-rekan bisa mengacu pada ketentuan PP tersebut. Selanjutnya, nah ini berhubung saya lagi ada di sini juga nih, ada beberapa rekan wartawan juga kemarin ada menanyakan apa itu HKN terkait dengan penanganan HKN. Kami juga udah koordinasi sama Kejaksaan Negeri Banjarmasin. Dalam hal ini cek kasih intelnya disampaikan itu tetap berjalan. Jadi kalau ada isu-isu di luar yang bilang tidak berjalan, jangan percaya, itu tetap berjalan, semua tetap berjalan. Artinya nama perkara kalau sudah penyidikan itu tidak ada kata mundur. Pendemo berharap Kejati yang baru menjabat dapat menangkap para koruptor di Kalsel. Dari kota Banjarmasin, Lutfi Darlan dan Fahrulani melaporkan. Seorang warga kawasan Panglima Batur, Antasan Kecil Timur, Banjarmasin Utara, diduga mengaku sebagai keturunan Nabi Muhammad atau Habib palsu. Warga bernama Hamdani itu rencananya menggelar acara haul atau peringatan 2 tahun wafatnya Abdurrahman Al-Kaf yang juga diklaim Habib. Kegiatan yang akan berlangsung pada Sabtu malam itu dicegat aparat gabungan TNI Polri. Puluhan aparat bersama pengurus DPC Rabita Alawiyah mendatangi dan membubarkan warga yang tengah mempersiapkan acara. Karena makam habaib yang dihauli, yang rencananya dihauli malam ini adalah makam yang ada di Hadramut, di Bor. Nah, tidak benar ada di tempat ini. Dan kita sudah beberapa kali berusaha untuk bertemu dengan ini saudara Hamdani, kita tidak pernah, selalu manggil dalam pertemuan-pertemuan. Nah, dan kita juga ada maklumat daripada Maktab Daimi Rabita Alawiyah Jakarta bahwa saudara Hamdani ini tidak benar nasabnya menyambung kepada yang marganya Al-Kaf. Itu sudah 1 tahun yang lalu sudah ada maklumat daripada Maktab Daimi. Jadi kami di sini, kedatangan kami cuma memberitahukan kepada masyarakat agar masyarakat tidak tertipu. Karena kita dengar di sini untuk mengadakan acara haul ini ada
mengambil meminta sumbangan kepada masyarakat yang ada di sekitar ini, maka itu keberatan dari kami para habaib, karena kami dari para habaib dalam segala sesuatu melaksanakan acara apapun kami tidak pernah meminta-minta kepada masyarakat. Acaranya selama yang alumni, jadi dapat masalah warga nih kena tahu menahu juga masalah yang ini nah. Jadi warga nih umpatan naik, ibaratnya mencari yang baik-baik aja toh. Ya Allah. Jadi baru tahunya hari ini gitu. Baru tahunya ini Bang, mengadakan hal yang gak nih Bang, tapi waktu pertama kali itu bubuhan ini aja yang mengadakan hal ini. Waktu haul pertama, yang haul kedua nih mungkin kan disebarakan loh, mungkin yang bubuhannya nih tahu, bubuhan jugiat-jugiatnya nih, lalu bubuhannya nih protes mungkin gitu. Habib palsu Hamdani tidak ditemukan di rumahnya. Aparat tetap menjaga lokasi untuk mencegah terjadinya konflik. DPC Rabita Halawiyah memastikan Hamdani bukan Habib, begitu juga Abdurrahman Alkaf. Dari kota Banjarmasin, Lutfi Darlan dan Hafiz Arahman melaporkan. Belasan warga yang tinggal di kolong jembatan Antasari Banjarmasin dibubarkan Satpol PP Senin pagi. Warga yang tidak memiliki tempat tinggal tersebut sudah pernah dibubarkan tahun lalu dan kolong jembatan dipagari besi oleh pemerintah. Namun mereka berhasil menjebol pagar tersebut dan kembali menempatinya. Pemerintah akan menutup kolong jembatan itu secara permanen agar tidak ditempati lagi. Dari jumlah sebelumnya sekitar 12 orang, ini pada hari ini berkurang sisa tinggal 3 atau 4 orang lagi. Jadi yang lain sudah pada pindah ke tempatnya yang mungkin lebih cocok untuk mereka bertempat tinggal. Ini ditutup permanen atau kayak apa Pak? Kita upayakan permanen. Hari inilah sesuai dengan kondisi yang ada, pintu masuk yang dijebol kita tutup kembali, kemudian juga pintu di samping jembatan juga kita kunci lagi. Dan kita berharap tadi sudah minta bantuan dengan pihak kelurahan dan juga dengan kawan-kawan di pihak manajemen hotel untuk mengawasi pelaksanaan dalam hal apakah mereka nanti kembali lagi ke jembatan. Dua bulan selalu pulang ke nasi. Hari-harinya di sini pulang? Iya, hari-harinya di sini. Ini habis ini mau pindah kemana nih? Pak saya kena cari duit dulu, menyewa rumah. Kalau mau rumah kalau bayar pulang, kalau mau dia. Kalau keluarga ada di Banjar aja? Ada lah habisan. Anak ada 2. Anak habis 2. Bukan meninggal aja bertahan, bisa anak meninggal. Persis anak kayak gini lah, kayak kami kan. Kan sebab sendirian aja lah. Ya sendirian aja. Saya cari makan, berada. Ada 12 warga kolong jembatan yang dibubarkan. Mereka disarankan tinggal di rumah singgah dan rusunawa. Dari kota Banjarmasin, Lutfi Darlan dan Fudael melaporkan. Pemirsa masih bersama kami dalam Berita Banjarmasin. Bagi Anda yang baru bergabung, berikut Berita Banjarmasin utama hari ini. Kejaksaan Tinggi Kalsel di demo massa, mereka menuntut penyelidikan kasus korupsi. Warga tinggal di kolong jembatan dibubarkan Satpol PP Banjarmasin. Tilang elektronik diterapkan, ribuan pelanggaran lalu lintas terekam kamera pengawas. Harga daging sapi di pasar tradisional kota Banjarmasin naik dalam beberapa pekan terakhir.
Harga daging sapi di pasar sentra Antasari yang semula Rp120.000 per kilogram, kini Rp130.000 per kilogramnya. Kepala Disperindak Ikhrom Mofsezar mengatakan, kenaikan harga disebabkan berkurangnya daging sapi impor. Kalau informasi yang kami dapat bahwa daging yang sementara ini beredar lebih kepada sapi dari Indonesia sendiri. Kalau yang dari Australia itu informasinya mereka mengurangi ekspor ke Indonesia khususnya karena mereka lebih mementingkan untuk kebutuhan di dalam negeri. Itu yang kita dapat informasi. Apalagi masa COVID seperti ini kan mereka membutuhkan untuk kebutuhan rakyatnya dalam rangka menjaga imunitas. Jadi mereka mengurangi untuk ekspor ke tempat kita. Makanya ada kenaikan sedikit harga daging di dalam negeri. Kalau di Banjarmasin kisarannya sekitar 130 sampai dengan 140. Di luar daerah mungkin di Jakarta, di Jawa mungkin lebih mahal. Stok daging sapi dipastikan masih mencukupi hingga Ramadan mendatang. Dari Kota Banjarmasin, Lutfi Darlan dan Hudael melaporkan. Pemerintah akan memberlakukan aturan baru tentang perjalanan domestik dengan transportasi laut, udara, dan darat. Pelaku perjalanan yang telah divaksin dosis kedua dan ketiga tidak perlu lagi melakukan tes usap antigen. Aturan tersebut disambut baik oleh Wakil Ketua DPRD Banjarmasin Matnur Ali. Menurutnya ongkos perjalanan keluar daerah dapat lebih hemat tanpa tes usap antigen. 1-2 kemudian ditambah lengkap yang booster ini artinya bebas daripada PCR ataupun antigen segala macam perjalanan. Nanti kan bisa berkembang ya seperti itu ya. Kalau dampak sendiri Pak untuk anggota dewan Pak? Kenapa? Dengan dihapusnya tes PCR sama antigen Pak, ada dampak yang bagus kah atau gimana? Dampaknya begini ya. Dampaknya begini. Kalau dihapusnya PCR itu tidak dilakukan lagi, dampak positifnya itu kos, ya. Kos perjalanan dinas, ya, itu akan menjadi berkurang. Karena sesuai dengan peraturan wali kota bahwa yang dilakukan dibayar wajib oleh pemerintah kota perjalanan, apakah itu anggota dewan tersendiri maupun ASN pejabat struktural itu PCR akan dibayar. Nah, artinya kalau memang itu tidak dilakukan lagi, kita tidak ada akuntansi pembayaran toh, berarti tidak ada klaim-klaiman ke pemerintah kota. Bila tidak ada klaim-klaiman, pemerintah kota tidak mengeluarkan kos, hemat. Artinya hemat. Matnur Ali berharap aturan perjalanan domestik tanpa tes usap antigen segera diberlakukan oleh pemerintah. Dari Kota Banjarmasin, Lutfi Darlan dan Zoanda Adriani melaporkan. Tilang elektronik menggunakan kamera pengawas atau CCTV diterapkan oleh Direktorat Lalu Lintas Polda Kalsel. Sepekan setelah diterapkan, tercatat ada 4.422 pelanggaran lalu lintas yang terekam CCTV. Kamera pengawas itu dipasang di 2 lokasi, yakni perempatan Jalan Lambung Mangkurat, Banjarmasin Tengah, dan Ahmad Yani, kilometer 6, Banjarmasin Timur. Pelanggaran didominasi pengendara yang tidak menggunakan sabuk pengaman dan menggunakan telepon genggam. Untuk pelanggaran lalu lintas yang dapat termonitor di Etle, ada sekitar kurang lebih 40 orang pelanggar. Setiap harinya kurang lebih satu harinya itu 5, 6 atau 7 orang gitu yang dilakukan penilangan melalui Etle. Rata-rata pelanggarannya apa itu, Bu? Untuk pelanggarannya yang dapat berakibat kecelakaan lalu lintas seperti tidak menggunakan sabuk keselamatan, ya, bagi pengguna jalan yang ada masuk ke dalam kota Banjarmasin, keluar kota Banjarmasin gitu. Terus juga melawan arus,
tidak menggunakan helm, tidak menggunakan itu tadi sabuk keselamatan. Juga menggunakan handphone juga. Iya, tidak menggunakan handphone juga saat berkendaraan, baik roda 2 maupun roda 4. Penerapan sistem tilang elektronik diharapkan dapat menekan pelanggaran dan kecelakaan lalu lintas. Dari Kota Banjarmasin, Lutfi Darlan dan Hafiz Arahman melaporkan. Pemirsa masih bersama kami dalam Berita Banjarmasin. Bagi Anda yang baru bergabung, berikut Berita Banjarmasin utama hari ini. Kejaksaan Tinggi Kalsel di demo massa, mereka menuntut penyelidikan kasus korupsi. Warga tinggal di kolong jembatan dibubarkan Satpol PP Banjarmasin. Tilang elektronik diterapkan, ribuan pelanggaran lalu lintas terekam kamera pengawas. Sisa lebih pembiayaan anggaran atau silpa di Disperkim Kota Banjarmasin mencapai 14 miliar rupiah pada tahun 2021 lalu. Ketua Komisi 3 DPRD Isnaini meminta Disperkim bekerja lebih maksimal agar tidak ada silpa lagi di tahun 2022 ini. Ia juga berharap proyek pembangunan yang melibatkan Disperkim dikerjakan dengan baik dan jangan sampai ada masalah. Masalah kita berkaca misalnya salah satu misalnya HKSN itu kan justru ketika pelaksanaan itu berbarengan dengan pembebasan. Sebetulnya tidak seperti itu, harusnya ketika suatu pekerjaan itu seharusnya untuk pembebasan itu berada di posisi awal. Sebetulnya ketika pembebasan clean maka itu akan dilanjutkan dengan pelaksanaan dari kegiatan tersebut atau pelaksanaan dari pembangunan tersebut seperti itu. Nah, kalau hampir di beberapa evaluasi kita kan ada kegiatan-kegiatan yang notabene berbarengan sehingga itu menimbulkan masalah, sehingga dari segi perencanaan maupun dari segi pengerjaan itu sendiri. Pembebasan lahan di SKPD masing-masing. Tugas kita cuma membantu prosesnya. Ya, tugas kita cuma membantu prosesnya. Karena di dalam Permendagri 50 itu pemerintah kabupaten dan kota tidak ada kewenangan untuk pembebasan lahan. Tapi karena proses pembangunan harus berjalan dan memerlukan tanah, jadi dana pembebasan lahan itu masuk di dalam kegiatan masing-masing di SKPD. Jadi Perkim tugasnya? Membantu proses pembebasan. Membantu aja lagi boleh. Dari sosialisasi, kemudian pengukuran lahan dan sebagainya, sampai pembayaran. Beberapa proyek pembangunan di tahun 2021 mengalami kendala pembebasan lahan, seperti jembatan dan rusunawa. Legislator menyarankan pembebasan lahan dibereskan sebelum pembangunan. Dari Kota Banjarmasin, Lutfi Darlan dan Zoanda Adriani melaporkan. Setelah terpilih dalam musyawarah kota Muskot, Muhyar dilantik sebagai Ketua Ikatan Pencaksilat Indonesia IPSI Banjarmasin periode 2022-2026. Muhyar dilantik oleh Ketua KONI Hermansah akhir pekan lalu. Hermansah berharap IPSI dapat mempertahankan gelar juara umum pada Pekan Olahraga Provinsi atau Porprov. KONI Kota Banjarmasin itu adalah cabang olahraganya, ya salah satunya IPSI. Nah, kami berharap di Porprov 2022 ini akan dilaksanakan di
Sumatera Selatan itu menjadi khususnya IPSI ini menjadi juara umum nanti, khususnya cabang olahraga pencaksilat. Karena sesuai dengan komitmen kita bahwa KONI Kota Banjarmasin menargetkan itu mempertahankan untuk menjadi juara umum yang ke-6 kalinya. Oleh sebab itu, karena ini targetnya adalah KONI Kota Banjarmasin juara umum, otomatis seluruh cabur kami menargetkan harus juara umum, apalagi masuk juga banyak yang nanti diperebutkan. Kemudian target yang untuk ke Jurprov kemarin sudah kami sampaikan dengan pengurus dengan pelatih. Kita berharap 5 emas, 5 perak, 5 perunggu itu bisa dicapai, sehingga target kita adalah juara umum minimal. Target kita dapat 5 emas. Itu kita dukungan dari beliau, kami harap mungkin bisa. Jadi tugas berat pertama yang harus kita emban. Jadi keberhasilan kami nanti bisa dilihat dari ukuran di sana. Kami berharap juga apa yang saran-saran beliau tadi, dari sementara ini yang terdaftar kami ada 33 Pak, perguruan, tapi bisa berharap ke depannya ini juga bisa berkembang dengan baik dan besar, sehingga atlet-atlet dari cabang olahraga silat ini tidak hanya bisa berprestasi di tingkat kabupaten kota, tapi juga ke provinsi dan nasional. Porprov akan digelar di Kabupaten Hulu Sungai Selatan pada Desember 2022 mendatang. Dari Kota Banjarmasin, Lutfi Darlan dan Fudael melaporkan. Di Desa Sidomulyo, Kecamatan Kelumpang Hulu, Kabupaten Kota Baru, ada tempat usaha pembuatan kerajinan limbah kayu ulin yang begitu kreatif. Selain mengandung unsur karya seni, kerajinan berbahan limbah kayu khas Kalimantan yang biasa disebut kayu besi ini juga bernilai ekonomi cukup tinggi. Usaha kerajinan limbah kayu ulin ini dimiliki oleh Muhammad Zulfikri. Untuk membuat kerajinan, ia dibantu oleh 3 orang pekerjanya. Di tempat inilah para pekerjanya mengolah limbah kayu ulin menjadi sebuah karya seni berupa meja, bangku, hiasan dinding, dan perabotan rumah lainnya. Meski hanya dibuat dari limbah dan berbentuk tidak beraturan, hasil kerajinan yang dibuatnya cukup unik dan menarik serta bernilai ekonomi cukup tinggi. Limbah kayu ulin yang merupakan bahan utama kerajinan ini didapat Zulfikri dari dalam tanah di sekitar area perkebunan kelapa sawit. Dulunya, lokasi tersebut merupakan bekas perkebunan pohon kayu ulin. Zulfikri mengatakan pembuatan kerajinan berbahan limbah ulin ini baru 1 tahun ditekuninya. Sementara untuk membuat kerajinan, para pekerjanya memerlukan waktu selama 1 hingga 2 pekan. Tergantung tingkat kerumitan kerajinan yang dibuat. Kerajinan ulin ini kami mulai sejak setahun yang lewat. Ya, sekitar setahun yang lewat. Karena ada beberapa orang yang bisa kami rekrut untuk membuat meja dari kayu ulin, limbah karena potensi yang ada di kebun-kebun kelapa sawit. Jadi itu kami manfaatkan untuk dibuat meja sebagai kerajinan untuk diproduksi, jadi bahan yang bermanfaat dan mempunyai nilai yang tinggi. Jadi beberapa orang ini ada 3 orang yang mengerjakan bermacam-macam bentuk
sehingga bisa dijadikan nilai tambah bagi kehidupan mereka. Kalau yang agak besar dan seperti contoh yang itu mungkin agak susah, tapi kalau yang mungkin sekitar 2 hari bisa 2 hari sampai 3 hari selesai satu musik yang agak kecil aja. Meski kerajinan ini hanya terbuat dari limbah kayu ulin, harganya cukup tinggi, yakni berkisar antara 2 juta rupiah hingga puluhan juta rupiah. Muhammad Lutfi Darlan melaporkan dari Kabupaten Kota Baru. Kejaksaan Tinggi Kalsel di demo massa, mereka menuntut penyelidikan kasus korupsi. Warga tinggal di kolong jembatan dibubarkan Satpol PP Banjarmasin. Tilang elektronik diterapkan, ribuan pelanggaran lalu lintas terekam kamera pengawas. Kantor Kejaksaan Tinggi Kejati Kalsel di kawasan Banjarmasin Tengah Senin pagi di demo massa. Wilayah Kalimantan Selatan dan kita harapkan bersama Massa gabungan dari sejumlah LSM itu menuntut Kejati menyelidiki sejumlah kasus korupsi. Di antaranya kasus dugaan korupsi yang dilakukan Balai Jalan dan sejumlah dinas, serta plasma sawit di Kabupaten Batola. Selain itu, para pendemo juga menyoroti penambang tanpa izin di Kabupaten Tanah Bumbu. Terkait berbagai proyek yang dikerjakan oleh pemerintah, baik itu balai jalan ataupun balai air dan berbagai dinas dan instansi di Kalimantan Selatan, itu tolong laporan yang disampaikan teman-teman ini ditindaklanjuti. Jangan ada 86 ya. Jangan sampai ada 86. Kami ingin Kejati Baru ada kado untuk Kalimantan Selatan. Tangkap maling-maling di Kalimantan Selatan. Tangkap koruptor di Kalimantan Selatan. Jangan sampai Kejati Baru 86 lagi. Itu terkait dengan pelaporan itu, coba tolong mengacu kepada peraturan pemerintah 43 tahun 2018. Ya, di situ ada kriteria pelaporan yang mana aja harus dilengkapi. Jadi nanti rekan-rekan bisa mengacu pada ketentuan PP tersebut. Selanjutnya, nah ini berhubung saya lagi ada di sini juga nih, ada beberapa rekan wartawan juga kemarin ada menanyakan apa itu HKN terkait dengan penanganan HKN. Kami juga ada koordinasi sama Kejaksaan Negeri Banjarmasin. Dalam hal ini cek kasih intelnya disampaikan itu tetap berjalan. Jadi kalau ada isu-isu di luar yang bilang tidak berjalan, jangan percaya, itu tetap berjalan, semua tetap berjalan. Artinya nama perkara kalau sudah penyidikan itu tidak ada kata mundur. Pendemo berharap Kejati yang baru menjabat dapat menangkap para koruptor di Kalsel. Dari Kota Banjarmasin, Lutfi Darlan dan Fahrulani melaporkan. Seorang warga kawasan Panglima Batur, Antasan Kecil Timur, Banjarmasin Utara, diduga mengaku sebagai keturunan Nabi Muhammad atau Habib palsu. Warga bernama Hamdani itu rencananya menggelar acara haul atau peringatan 2 tahun wafatnya Abdurrahman Alkaf yang juga diklaim Habib. Kegiatan yang akan berlangsung pada Sabtu malam itu dicegat aparat gabungan TNI Polri,
Puluhan aparat bersama pengurus DPC Rabita Halawiyah mendatangi dan membubarkan warga yang tengah mempersiapkan acara. Karena makam habaib yang dihauli, yang rencananya dihauli malam ini adalah makam yang ada di Hadramut, di Bor. Nah, tidak benar ada di tempat ini. Dan kita sudah beberapa kali berusaha untuk bertemu dengan ini saudara Hamdani, kita tidak pernah, selalu manggil dalam pertemuan-pertemuan. Nah, dan kita juga ada maklumat daripada Maktab Daimi Rabita Alawiyah Jakarta bahwa saudara Hamdani ini tidak benar nasabnya menyambung kepada yang marganya Alkaf. Itu sudah 1 tahun yang lalu sudah ada maklumat daripada Maktab Daimi. Jadi kami di sini kedatangan kami cuma memberitahukan kepada masyarakat agar masyarakat tidak tertipu. Karena kita dengar di sini untuk mengadakan acara haul ini ada mengambil meminta sumbangan kepada masyarakat yang ada di sekitar ini, maka itu keberatan dari kami para habaib. Karena kami dari para habaib dalam segala sesuatu melaksanakan acara apapun kami tidak pernah meminta-minta kepada masyarakat. Acaranya selama yang ini jadi bang masalah warga nih kada tahu menahu juga masalah yang ini nah. Jadi warga nih umpatan naik ibaratnya mencari yang baik-baik aja toh. Ya Allah. Jadi baru tahunya hari ini gitu. Baru tahunya ini bang mengadakan haul yang gini bang, tapi waktu pertama kali itu bubuhan ini aja yang mengadakan haul nih. Waktu haul pertama, yang haul kedua nih mungkin kan disebarakan loh, mungkin yang bubuhannya nih tahu, bubuhan jugiat-jugiatnya nih, lalu bubuhannya nih ke atas mungkin gitu loh. Habib palsu Hamdani tidak ditemukan di rumahnya, aparat tetap menjaga lokasi untuk mencegah terjadinya konflik. DPC Rabita Halawiyah memastikan Hamdani bukan Habib, begitu juga Abdurrahman Alkaf. Dari kota Banjarmasin, Lutfi Darlan dan Hafiz Arahman melaporkan. Belasan warga yang tinggal di kolong jembatan Antasari Banjarmasin dibubarkan Satpol PP Senin pagi. Warga yang tidak memiliki tempat tinggal tersebut sudah pernah dibubarkan tahun lalu dan kolong jembatan dipagari besi oleh pemerintah. Namun mereka berhasil menjebol pagar tersebut dan kembali menempatinya. Pemerintah akan menutup kolong jembatan itu secara permanen agar tidak ditempati lagi. Dari jumlah sebelumnya sekitar 12 orang, ini pada hari ini berkurang sisa tinggal 3 atau 4 orang lagi. Jadi yang lain sudah pada pindah ke tempatnya yang mungkin lebih cocok untuk mereka bertempat tinggal. Ini ditutup permanen atau kayak apa Pak? Kita upayakan permanen. Hari inilah sesuai dengan kondisi yang ada, pintu masuk yang jebol kita tutup kembali, kemudian juga pintu di samping jembatan juga kita kunci lagi. Dan kita berharap tadi sudah minta bantuan dengan pihak kelurahan dan juga dengan kawan-kawan di pihak manajemen hotel untuk mengawasi pelaksanaan dalam hal apakah mereka nanti kembali lagi ke jembatan. Dua bulan selawin Quran kan nasi. Hari-harinya di sini pulang? Iya, hari-harinya di sini. Habis ini mau pindah kemana nih? Saya kita cari duit dulu, semenyewa rumah. Kalau mau rumah kalau bayar pulang, kalau mau diam. Kalau keluarga ada di Banjar aja? Ada habisan. Anak ada 2. Anak habis 2. Punten meninggalan saya bertahan, anak meninggal. Terus anak kayak gini lah, kayak kami kan. Kan sebab sendirian aja lah? Ya sendirian aja. Saya cari makan, berada. Ada 12 warga kolong jembatan yang dibubarkan. Mereka disarankan tinggal di rumah singgah dan rusunawa. Dari kota Banjarmasin, Lutfi Darlan dan Fudael melaporkan. Pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita kali ini. Saya Zaldi Aryandi beserta redaksi mengucapkan selamat beraktivitas, sampai jumpa.